Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kamu yang mokel siang-siang, kamu Suprapto dan teman-temannya itu ya. Gimana rasanya es teh masuk ke tenggorokan selagi banyak orang-orang yang tiap hari kerjanya panas-panasan tapi puasanya full? Pow. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta nggak kenal warna kulit tapi sangat kenal warna duit. Kali ini kita akan mengalur film bergenre thriller drama yaitu Kimi Gak Pakai Hime tahun 2022, mengisahkan tentang seorang penerjemah online yang kerjanya menganalisa file audio dari sebuah smart speaker seperti Google, Alexa, atau Siri lur. Sampai pada suatu ketika dia mendengar suara teriakan wanita yang sepertinya sedang dibunuh namun tertutupi oleh musik kencang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Ang di sini ya, Cak. Cewek risih nggak sih kalau dijemput pakai mobil remote? Pertanyaan yang luar biasa berbobot. Risih sih enggak lur ya. Paling lebih kembatin. Goblok. Monggo skecaken. Ketika pandemi COVID masih menghantam seluruh dunia dan keadaan lockdown masih berlaku, Bradley Hessling, CEO dari perusahaan teknologi Amygdala, sedang membahas produk terbarunya di sebuah interview online yang bernama Kimi, yaitu smart speaker mirip Google, Alexa, ataupun Siri lur yang bisa diaktifkan hanya dengan memanggil nama Kimi. Namun alih-alih disempurnakan dengan cara yang kompleks seperti AI kebanyakan, respon Kimi diperbaiki secara manual oleh para karyawan penerjemah yang sedang WFH. Apabila respon Kimi dianggap kurang sesuai dengan perintah penggunanya, maka akan langsung masuk ke sistem karena dianggap error dan bisa didengar oleh karyawan penerjemah untuk diperbaiki. Yang jelas, cara tersebut dianggap melanggar privasi ya kan? Di lain sisi, kira-kira dalam 1 minggu lagi, perusahaan Amygdala akan membuka IPO atau penjualan sahamnya ke publik melalui bursa saham. Begitu interview selesai, Bradley pun menjelaskan ke istrinya tentang harga saham di awal yang ternyata jauh lebih besar dari perkiraan mereka. Pastinya Bradley akan mendapatkan banyak cuan jika penjualan Kimi laku keras. Sementara itu diam-diam Bradley telah menyuruh pria berinisial R untuk mencari seseorang. R sudah melakukan berbagai upaya tapi dia tetap tidak menemukannya. Namun R tetap menagih biaya yang telah disepakati oleh Bradley. Dan inilah Kimi tidak pakai hime. Analyzing Kimi, we can continue of how you communicate. Kimi is the future of this to me, and the board agrees. Where'd they set the share price? 28? 31. And no chance of discovery? Of her? No. Angela Childs adalah salah satu penerjemah Kimi yang tinggal di apartemennya di kota Seattle, Amerika. Angela tinggal sendirian di sana dan sama sekali tidak berani keluar apartemen karena mengidap agorafobia atau ketakutan yang amat sangat dengan dunia luar yang juga diperparah oleh situasi COVID, dan itu membuat Angela sangat menjaga kebersihan dirinya. Dalam satu hari Angela bisa gosok gigi bolak-balik lur dan sering mengganti spray juga sarung bantalnya. Setelah itu Angela janjian dengan kekasihnya bernama Terry yang tinggal di gedung seberang apartemen untuk makan cireng di jalanan depan gedung. Udah siap-siap nih lur, pakai masker, bawa beragam alat-alat pembersih, tapi ujung-ujungnya Angela selalu tidak bisa keluar dari pintu apartemennya. Di tengah kecemasannya, terkadang Angela menelpon sang ibu, dan untuk menyembuhkan agorafobia, ibunya pun menyarankan Angela konsul psikologi secara online. I know the one. Please stop. Lalu ketika bekerja untuk menganalisis suara yang ditangkap oleh alat Kimi, jelas Angela butuh keheningan di kamarnya ya kan? Maka dari itu Angela membuat kesepakatan dengan mas-mas mandor yang sedang merenovasi unit apartemen di atasnya agar menjalankan proyeknya di jam 9 pagi sampai 6 sore di hari kerja, jam 10 sampai 5 di hari Sabtu, dan tidak boleh renovasi di hari Minggu. Akan tetapi saat Angela mulai bekerja, terlihat seorang pria, sebut saja Sugiman, yang memperhatikan apartemen Angela dari gedung apartemen seberang di unit yang agak ujung lur. It's Angela. I thought we had an agreement. Talk the strip went down over. All the work, guys. I have to get the strips up. Don't use a nail gun next time. Play Taylor Swift. Of Taylor Swift songs.
Malam harinya Angela cecetan dengan Terry dan mengajaknya datang ke apartemen untuk berselole. Setelah puas menyalurkan hasrat, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Terry menyarankan Angela untuk mencoba keluar dari apartemen. Tapi Angela malah ngomel-ngomel. Terry pun akhirnya balik ke apartemennya dan melempar baju. Saking keselnya dengan Angela yang susah dibilangin, namun lagi-lagi terlihat Sugiman yang memperhatikan dengan teropongnya. Lalu ketika lanjut bekerja menganalisis suara-suara error seperti biasanya, Angela menemukan file audio aneh seperti teriakan seorang wanita yang ditutupi musik sangat kencang. Karena penasaran, Angela pun memproses file tersebut dengan alat pengatur audionya agar bisa mendengar suara itu lebih jernih. Dan ternyata lur, Angela pun sangat terkejut mendengar file audio itu dan langsung melaporkan ke email atasannya bernama Christian bahwa kemungkinan ada kejahatan yang terjadi di rekaman suara itu. Keesokan harinya, gusi Angela bengkak saking seringnya disikat dan dokter pun menyarankan untuk datang ke kliniknya. Tapi Angela menolak dan minta dikirimkan antibiotik saja karena dia nggak mau keluar dari apartemen, ya kan? Lalu setelah mendengarkan audio aneh itu, Christian pun menyuruh Angela agar menandai file itu sebagai file rusak karena perusahaan Amigdala tidak mau ikut campur terhadap masalah apapun yang terjadi di audio Kimi. Lagi pula butuh akses dari pejabat Amigdala untuk menginvestigasi alat Kimi orang lain dari jarak jauh. Akan tetapi Angela sangat yakin jika ada wanita yang mengalami pecelehan seksual di balik file tersebut. Christian pun akhirnya memberikan nomor telepon pejabat eksekutif Amigdala bernama Natalie yang memegang akun dari setiap alat Kimi yang dijual. Namun berkali-kali Angela telepon yang mengangkat selalu asistennya dan mengatakan jika Natalie sedang tidak ada di kantor. Maka dari itu asisten Natalie menyarankan agar Angela langsung datang menemuinya di kantor. Dan jelas Angela pun menolak. Repot emang kecemasan kayak gini ya kan lur. Delete it. Might have been a crime. It's not our business. Mrs. Chowdhury might. Infant, call her. The number for Miss Chowdhury? Not in just now. May I take a message? Wondering if Miss Chowdhury was in yet? Now, did you send the report? Come down to the office, bring the recording, and I can't come there. Lalu Angela pun menelpon rekannya sesama penerjemah yaitu Darius yang tinggal di negara Romania. Setelah menjelaskan tentang bagaimana mengakses akun Kimi seseorang dari jarak jauh, Darius pun akan membantu hanya dengan nomor alat Kimi yang merekam audio aneh tersebut serta kode admin yang akan dibuat Darius untuk Angela. Ternyata begitu Angela mengulik database Amigdala dengan nomor alat dan kode admin tersebut, Angela pun menemukan siapa pemilik alat Kimi yang merekam audio aneh itu, yaitu Samantha Geriti yang tinggal di Jalan Spruce nomor 873 di kota yang sama dengan Angela, yaitu di Seattle. The device number and the admin that Kimmy's ever made, if you want. The thing. Some new data has come to light. Setelah itu Angela memutar beberapa rekaman suara dari alat Kiminya Samantha sampai akhirnya Angela menemukan rekaman yang sangat mengerikan di mana Samantha mengaku telah diperkaos oleh seorang pria bernama Brett, dan Samantha juga mengatakan jika produk buatan si Brett ini cukup berbahaya dan bisa diretas kapan saja, entah produk apa yang dimaksud. Selain itu lur, juga terdapat rekaman pembunuhan Samantha yang dilakukan oleh dua orang pria, dan Angela membayangkan bagaimana kejadiannya. Semua suara itu bisa tersimpan di Kimi karena sebelum insiden terjadi, Samantha mengaktifkan Kimi miliknya dan memberi perintah agar suaranya direkam. People need to know about your shit anytime they want. To know you're a... Stop calling my house. What's the spray? That's it. Angela pun begitu terpukul mendengar semua rekaman itu, dan tak lama kemudian Natalie akhirnya menelpon. Setelah Angela menjelaskan tentang file audio tadi, Natalie pun meminta Angela segera pergi ke kantornya dan dia akan melibatkan FBI untuk mengusut kasus di balik audio itu.
Angela pun setuju, dan setelah telepon ditutup, Angela langsung mendownload seluruh rekaman audio alat Kimmy Samantha yang berjumlah 211 file ke HP-nya, lalu dimasukkan ke dalam flash disk. Kali ini Angela nekat memberanikan diri keluar apartemen menuju kantor Natalie, dan dia sangat menahan rasa takut serta cemasnya. Di lain sisi, Sugiman masih saja memperhatikan Angela dari jauh. Close your files, come to my office. We'll listen to the recordings together. Sementara itu di kantornya, Bradley ditelepon oleh si inisial R lagi yang mengatakan jika rekaman dari alat Kimmy-nya Samantha telah bocor ke seorang penerjemah yang sedang OTW membahasnya ke Natalie. Ya, bisa kita simpulkan jika nama Brad yang disebutkan Samantha di rekaman suara itu adalah Bradley Hessling, CEO perusahaan Amygdala. Lalu ketika sampai di kantor Amygdala, mata Angela pun di-scan dan diberikan kartu akses untuk ke lantai 3 ruangannya Natalie. Namun di sana setelah Angela menjelaskan semua yang dia dengar dari file audio secara detail, Natalie pun meminta agar file itu segera diputar. Tapi Angela langsung menolak karena seharusnya mereka mendengarnya di depan pihak FBI. Angela juga semakin curiga karena Natalie meminta nomor alat Kimmy milik Samantha dengan alasan agar dia bisa mengambil file audionya sendiri. Karena kemungkinan besar sebagai pejabat Amygdala, Natalie ingin menutupi kasus ini agar perusahaannya tetap terlihat bersih. Setelah itu Natalie mengalihkan pembicaraan dengan membahas Angela yang pernah cuti untuk menyembuhkan mentalnya pasca mengalami pecelehan seksual. Mirisnya saat itu polisi justru mengsidang Angela dan membebaskan pelakunya begitu saja. Kejadian inilah yang membuat Angela mengidap agorafobia, Setelah itu Angela membahas scanner retina di pintu masuk gedung yang bisa mengenali namanya. Itu artinya retina Angela sudah ada di database Amygdala karena pernah di-scan sebelumnya tanpa sepengetahuan Angela. Natalie pun mengatakan bahwa Angela sudah menyetujui dokumen syarat dan ketentuan telekonferensi Amygdala yang diantaranya adalah retinanya akan di-scan saat telekonferensi Amygdala pertama kali dijalankan. Jelas Angela ini seperti kita-kita ya kan yang nggak pernah baca dokumen syarat dan ketentuan seperti saat kita baru install aplikasi atau baru membuat akun. Setelah itu Natalie akan memanggil rekannya terlebih dahulu dan meminta Angela menunggu di ruangannya. Number and I can pull the data. Call the FBI first. Sorry, I thought in the presence of the FBI, I was assaulted. Trial instead of him. That's awful. Downstairs, there was a retinal scanner at the Video camera says it's fast. Make yourself comfortable. Strong, brave woman. Angela pun pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Namun setelah itu Darius mengabarkan lewat chat jika file-file suara alat Kimmy milik Samantha telah dihapus dari database Amygdala. Angela pun terkejut mendengarnya dan tiba-tiba datang dua orang yaitu si jangkung dan si kacamata yang berjalan menuju ruangan Natalie. Karena sangat mencurigakan, gak pakai lama Angela pun segera kabur turun ke lantai bawah lewat tangga darurat sampai melewati ruang server karena hampir semua pintu terkunci rapat dan hanya bisa dibuka dengan kartu akses tertentu. Hey, you reached Terry Hughes. Sorry I can't come to the phone right now. Untungnya Angela berhasil keluar dari gedung dan buru-buru OTW ke kantor FBI terdekat yang jaraknya kira-kira 20 menitan lah jalan kaki. Angela juga sempat menghubungi Terry untuk meminta tolong, tapi sayangnya tidak diangkat. Sementara itu Bradley menemui sosok inisial R yang nama aslinya adalah Rivas. Sebelumnya Rivas diperintahkan mencari keberadaan seseorang yang ternyata adalah Samantha, dan sekarang Bradley membayarnya untuk segera menangkap Angela. Rivas pun akhirnya menggunakan jasa seorang hacker asal Rusia untuk melacak posisi Angela beserta identitasnya lewat HP-nya. Tapi tidak semudah itu, karena Angela sudah paham cara-cara licik yang digunakan perusahaan teknologi
teknologi seperti amigdala. Maka dari itu Angela menonaktifkan HP-nya dan posisinya tidak dapat terdeteksi. Namun sang hacker mencoba cara lain, yaitu menyalakan HP Angela dari jarak jauh, yang akhirnya Angela pun membuang HP-nya di tempat sampah dekat sekumpulan massa yang sedang demo. Akan tetapi itu sudah terlambat karena lokasinya sudah keburu terlacak. Si jangkung dan si kacamata yang ternyata adalah kroco-kroconya Rivas pun datang dengan mobil van hitam untuk menculik Angela. Namun yang terjadi, Lur, I'll use Yuri, but Yuri's expensive. This is happening too. She's moving south on 5th. Better hurry, she's walking fast. Meski HP Angela sudah dibuang, namun lewat riwayat pencarian HP-nya, si hacker pun tahu jika Angela sedang OTW kantor FBI. Lalu Angela pun melihat beberapa orang yang mencurigakan di dekat kantor FBI. Dan I told you to wait for us. I got you. Wait, shut up. sontak Angela pun pingsan. Lalu si jangkung dan kacamata membawa Angela ke apartemennya untuk dibunuh di sana agar seolah-olah menjadi kasus perampokan. Tak lama kemudian datanglah Sugiman, pria yang selama ini memperhatikan Angela dari jauh. Ternyata dia bukan kaki tangan Bradley, Lur. Selama ini Sugiman menguntit Angela hanya karena merasa khawatir karena Angela tidak pernah keluar dari apartemen. Namun ngerinya si kacamata menusuk perut Sugiman agar dia tidak mengacau. Sedangkan Angela langsung buru-buru naik tangga ke apartemennya dalam kondisi masih sempoyongan. Tapi dilalahnya Rivas sudah menunggu di dalam apartemen Angela, Lur. Dude, what's going on? Not a sound. Rivas pun menggeledah tas Angela dan menemukan flash disknya. Lalu Rivas menodong Angela dan bertanya apakah file audio Samantha di-copy ke tempat lain lagi dan dari manakah file audio itu berasal. Karena Rivas mengarahkan pistolnya ke Sugiman, Angela pun terpaksa mengatakan jika kumpulan audio itu ada di laptopnya. Suasana pun terasa mencekam karena Sugiman juga kehilangan banyak darah dari luka tusuknya. Lalu Rivas dan si jangkung mengecek laptop, sedangkan si kacamata mengintimidasi Angela dan Sugiman dengan menaruh pisau di atas meja. Tak lama kemudian ibu Angela pun menelpon dan Angela langsung memerintahkan Kimi untuk mengangkatnya. Ibunya pun terkejut melihat ada dua pria mengangkat fit call-nya, apalagi dari tadi nomor Angela tidak bisa dihubungi. Lalu Angela menyuruh Kimi mematikan lampu apartemen dan memutar lagu Top Tobi Top Top Tobi Top dengan volume maksimum. Di kesempatan itulah Angela menyerang si kacamata, lalu kabur ke gudang dan mengunci pintunya menggunakan gagang pel. Dengan cerdiknya Angela naik ke ruang kosong antara plafonnya dan unit apartemen yang lagi renov di atas. Rivas yang mendengar pun menembak-nembak ke plafon dan untungnya tidak mengenai Angela. Sampai akhirnya Angela berhasil naik ke unit apartemen di atasnya untuk mengambil tembakan paku. Kimmy, max volume. Di lain sisi, Terry sedang OTW ke apartemen Angela karena sebelumnya dia mendapat miss call. Sementara itu Angela membunuh si jangkung yang berusaha naik ke atas plafon dengan tembakan paku tepat ke endasnya. Juga menembakkan paku berkali-kali ke Rivas hingga dia tewas. Mampus ya kan? Di lain sisi Sugiman diam-diam mengambil pisau dan menusuk si kacamata. Lalu Angela juga menembaknya dengan paku. Setelah semua preman amigdala mati, Angela menghubungi 911 lewat Kimi dan melaporkan jika apartemennya dibobol. Terdapat 3 orang tewas serta Sugiman yang terkena luka tusuk. Tak lama kemudian Terry pun datang membawa bunga dan hanya bisa terbengong-bengong ho-ha-ho-ho di depan pintu, Lur. Been stabbed and needs medical attention. 3 dead bodies. Hi.
Setelah semua yang terjadi, kasus pembunuhan Samantha akhirnya tersebar ke publik dengan bukti file audio dari Angela. Pastinya perusahaan Amygdala juga terdampak, khususnya sang CEO Bradley Hessling yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, alhamdulillahnya Angela perlahan pulih dari agorafobianya. Dia mengganti warna rambutnya menjadi lebih berani, yaitu pink, dan hubungannya dengan Terry juga semakin romantis, lur. Buyar, pesan dari film ini adalah teknologi memang membawa banyak kemudahan lur, tapi teknologi juga ada dampak buruknya ya kan, dan bisa merugikan penggunanya. Jadi untuk kalian dulur-dulurku tercinta, bijak-bijaklah dalam memanfaatkan teknologi lur. Assalamualaikum.